Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halisa Nurul Ilmi. Saya berasal dari SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Piloting 2 tahun 2024 di Universitas Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rian, selaku ketua kelas, untuk memimpin doa. Selamat siang. Tepuk pelajar Pancasila. Sekolah mulia, berbineka, mandiri, kritis, gotong royong, kreatif, siap berjalan bersama merdeka belajar. Terima kasih Rian. Oke anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Silakan anak-anak ibu berdiri semuanya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke.
belajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu mau bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bagaimana kabarmu hari ini? baik, Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu hari ini? baik. Sebelumnya Ibu mau bertanya, adakah kawan kalian yang tidak hadir hari ini? Siapa, Nak? Nafil. Kira-kira Nafil kenapa ya? Ada yang tahu? Ternyata Nafil itu hari ini sedang berhalangan hadir karena dia sedang sakit. Kita doakan semoga Nafil dapat berkumpul kembali untuk belajar bersama kita. Amin Allahumma amin. Oke, nah sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Silakan yang hadir boleh ucapkan hadir dengan lantang. Siap semua? Oke, Afi Firdaus, Iris Adelia, Aisyah Bulan Ramadhani, Al-Ali Omar Dema, Alia Fatina, Anissa Yela, Hadir, Asma Murni, hadir Bu, Azhara Naila, hadir, Bella Faida, Caira Saumi, Filio Fareza, Giovanni Rafael, hadir, Nalila Zahra, Khairul Kolbi, hadir, Hamza Aresta Ramadhani, Mika Mardini Putri, Muhammad Abdul Mufid, hadir, Muhammad Faris, Muhammad Riansyah, hadir, Musdalifah, hadir, Nabila Lia, Nafil Rakib, sakit ya, Kairin Azalea Anjani, hadir, Kaila Putri Azahra, Radit Mahardika, Raisya Angelika, Syafa Aulia Putri, Syakila Nur Hafiza, Wahyu Maulana Ishak, Atika Ramadhani, Nabila Rizki, M. Iqbal Dia, Syarifah Almira, Syarifah Hansa Huwaida, Eca Vanessa. Oke, alhamdulillah anak ibu hari ini sudah siap untuk belajar. Coba ibu mau lihat apakah di sekitarmu sudah bersih? Sudah. Coba lihat perapian bajumu dan kukumu. Apakah hari ini sudah dipotong? Sudah. Oke, nah sekarang kita lanjutkan kembali untuk materi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu, siapa yang di sini menyukai es krim? Wah, ternyata semua anak Ibu rata-rata suka es krim. Rasa apa yang paling kalian sukai? Apa lagi? Mangga, ada lagi? Matcha, vanila, durian. Wah, ternyata banyak sekali ya macam-macam es krim. Tapi satu hal Ibu mau bertanya kembali, ketika kamu mengeluarkan
mengeluarkan es krim dari freezer dan meletakkan di suhu ruangan, apa yang terjadi dengan es krim tersebut? Apa yang terjadi? Kira-kira penyebabnya apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Kita sudah mengenal 3 wujud benda ya. Apa saja yang pertama? Padat, cair, gas. Oke, sebelum kita memasuki itu, nah sekarang Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Apa sih yang harus kita lakukan dan apa hasil dari tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, nanti kita akan mengamati, mengidentifikasi perubahan wujud zat atau wujud benda dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan sederhana. Jadi hari ini kita akan praktik ya. Dan anak-anak Ibu bisa menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi dengan baik. Sudah siap semua? Oke, sebelumnya Ibu mau tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat versi Cowboy masih ingat? Masih. Siap? 3, 2, 1. Tepuk semangat versi Cowboy. Semangat, semangat, iya. Semangat, semangat, iya. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita pembelajaran, Ibu kita menyepakati dulu kesepakatan kelas. Boleh? Boleh. Oke. Nah, di sini ada kesepakatan kelas yang biasa kita lakukan. Nah, hal ini juga harus diterapkan juga. Yang pertama, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan ruang kelas. Yang ketiga adalah saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar teman. Karena nanti kita bekerja secara kelompok, praktik menjadi silakan diterapkan kesepakatan kelas ini. Apakah bisa anak-anak? Bisa. Oke. Sekarang Ibu minta simak video berikut. Informasi selanjutnya, lapisan es di kutub utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Lapisan es yang menyelimuti laut kutub utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut Pusat Data Es dan Salju Nasional, angka ini adalah yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah ini terjadi di tahun 2012 silam, di mana luas lapisan es hanya 3,4 juta kilometer persegi. Perubahan iklim serta pemanasan global berkontribusi besar terhadap melelehnya lapisan es di kutub utara. Sekarang Ibu mau bertanya, nak. Dari berita yang sudah kita tampilkan, apa permasalahan yang dibahas dalam berita tersebut? Pemanasan global menyebabkan apa? Es di mana? Di kutub utara. Jadi Ibu mau bertanya, mengapa es di kutub utara itu meleleh? Siapa yang tahu? Disebabkan oleh pemanasan global. Nah, pemanasan global dan satu lagi tadi, perubahan iklim. Jadi ketika perubahan iklim yang terlalu drastis menyebabkan es di kutub utara menjadi meleleh. Itu juga menjadi salah satu bentuk perubahan wujud. Oke, perubahan es di kutub utara menjadi cair merupakan salah satu bentuk perubahan wujud. Nah, dari apa perubahan wujudnya? Es itu benda apa, sayang? Padat. Ketika meleleh berubah menjadi benda cair. Yang kedua, suatu benda dapat mengalami perubahan wujud karena ada pengaruh kalor. Apa itu kalor? Siapa yang bisa menjawab? Energi panas. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Radit. Kalor adalah energi panas yang bisa diterima atau diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemanasan global. Nah, anak Ibu
Ibu sesuai dengan pembelajaran hari ini. Dari permasalahan es di kutub utara itu menyebabkan adanya perubahan wujud benda yang dari padat ke cair. Kira-kira nih sebelum Ibu memasuki materi, siapa yang tahu perubahan benda padat ke cair itu dinamakan apa? Apa Afif? Silakan. Mencair. Mencair. Kalau menurut Syakila apa? Itu disebut apa? Dari padat ke cair. Mencair ternyata sama. Apakah benar teman-teman? Benar. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas dengan materi. Tapi sebelumnya Ibu mau meminta anak-anak Ibu simak cerita tentang Ella dan Elo. Oke, ya. Ella dan Elo. Silakan. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu berapa, Elo? Kalau punya aku, cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya. Enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esnya kok semakin kecil. Iya, punya aku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, satunya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah. Karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus kok es di gelas tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo. Esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadar rasa manis minuman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Oke, sudah melihat cerita dari Ella dan Elo? Tadi ayat Ella dan Elo menyebutkan perubahan
yang tahu? Mencair. Yang kedua, silakan. Yang keras. Membeku. Apalagi? Menyublim. Ada yang tahu lagi? Mengkristal. Terus? Menguap. Benar sekali. Nah, sesuai dengan pembelajaran hari ini tentang perubahan wujud zat, kan kita sudah mengenal wujud zat itu ada 3, ya, cair dan gas. Nah, perubahan wujud zat ini nanti bisa berubah dari padat ke cair, dari cair ke gas, dari gas ke cair, dari gas ke padat, atau dari cair ke padat, bahkan dari cair ke gas. Ini kita akan mempelajari itu. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu. Silakan perhatikan ke depan, Nak. Ada berapa jenis perubahan wujud benda? Nah, yang pertama, cair. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir, kristal. Coba Ibu mau tanya dari gambar yang pertama, mencair. Mencair itu gambar apa, Nak? Manusia salju, snowman. Nah, kalau sebelahnya, tehnya kira-kira dingin atau panas? Panas ya, kok tahu panas dari mana? Ada ini uapnya yang keluar ya. Berikutnya sebelahnya ini gambar apa, Nak? Kapur barus. Biasanya kamu menemukan kapur barus di mana? Di lemari. Oke, sebelahnya apakah itu? Es batu. Sampingnya es batu ada apa, Nak? Minuman. Dan yang terakhir ini adalah gambar garam. Nah, hari ini sebelum kita memasuki praktik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya saat kamu makan es krim, sedapnya. Namun lama-kelamaan es itu meleleh. Nah, es krim yang mencair karena dibiarkan di suhu ruangan. Jadi awalnya es krim itu berbentuk apa? Merupakan zat apa? Zat padat. Ketika mendapatkan kalor, akan mencair berubah menjadi zat cair. Jadi mencair adalah perubahan zat dari padat ke cair. Berikutnya, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair ke padat. Kalau tadi mencair adalah dari padat ke cair, kalau membeku sebaliknya dari cair ke padat. Di sini contohnya ketika kamu membuat es batu, air es yang dimasukkan ke dalam apa? Freezer. Jadi keras bukan? Iya. Selanjutnya, yang ketiga ada menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas. Pernahkah kalian melihat ibu memasak air di rumah? Nah, ketika airnya mendidih, apakah ketelnya atau tekonya itu mengeluarkan asap? Nah, itulah yang disebut dengan menguap. Ada uap yang keluar dari ketel tersebut. Nah, dari cair berubah menjadi gas. Yang ketiga adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas ke cair akibat benda melepaskan kalor. Di sini biasanya uap air yang ibu kan tadi uap airnya keluar tuh. Terus biasanya kita tutup kan. Nah, ketika kita buka tutupnya, di atas tutupnya itu ada airnya bukan? Nah, itu adalah hasil dari mengembun. Atau ketika kamu minum es sirup, nah, ketika kan gelasnya itu kan tidak bocor kan? Tetapi kenapa pinggir gelasnya itu basah? Itu disebabkan karena embun. Jadi udara dinginnya keluar dan berubah menjadi air atau embun. Berikutnya adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat ke gas. Biasanya kamu temukan di kapur barus. Saat kamu memasukkan kapur barus atau ibu memasukkan kapur barus ke dalam lemari, ketika
ketika kamu buka akan tercium bau apa nak? Wangi. Bau wangi. Nah, itu adalah proses perubahan wujud benda, yaitu menyublim daripada ke gas. Wanginya itu adalah gasnya. Selanjutnya mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda di mana dari gas menjadi padat. Contohnya saat petani garam membuat garam seperti itu. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, adakah yang masih bingung dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Boleh bertanya. Sudah paham semua? Sudah. Oke, sebelum kita memasuki praktikum, nah silakan anak Ibu berdiri terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking tentang Marina menari. Bisa? Bisa. Oke. Siap? Siapa yang bisa bantu Ibu ke depan? Tunjuk tangan. Maju ke depan. Kasih contoh namanya. Oke, siap? 3, 2, 1. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekarang pakai paijo. 3, 2, 1. Paijo menari di atas menara, di atas menara. Paijo menari. Sekarang lebih cepat lagi. 3, 2, 1. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Paijo menari Di atas menara, di atas menara. Paijo menari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, tempat duduknya sudah Ibu sesuaikan. Apakah kalian sudah duduk semua? Ibu bagi boleh? Boleh. Kelompok yang sebelah sini adalah kelompok 1. Oke, yang sebelah sini kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3, dan yang sebelah sini kelompok 4, dan yang paling ujung sini adalah kelompok 5. Jadi hari ini kita akan ngapain sih Bu Lisa? Hari ini kita akan praktikum. Praktikum tentang apa? Tentang perubahan wujud zat. Silakan kelompok 1 perwakilannya boleh maju ke depan. Ambillah barang-barang yang sudah Ibu sediakan. Silakan. Oke. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, silakan disiapkan. Untuk praktikum hari ini, kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan gelas. 2 gelas. Kemudian ada garam, ada gula pasir, ada lilin. Sudah ada lilin? Ada mancis atau korek api. Berikutnya ada sendok, kapur barus, dan kemudian air. Oke. Sekarang Ibu minta silakan untuk menyalakan terlebih dahulu apinya. Nah, silakan boleh dibantu siapa yang bisa menuangkan air ke dalam kelompoknya.
hati-hati. Habis, mancisnya habis. Oke, sudah siap semua? Sendoknya sudah disiapkan. Silakan perhatikan langkah-langkah cara praktikum hari ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lilin sudah, korek sudah, gelas sudah, es batu sudah, gula, garam, kapur barus sudah. Yang kedua, silakan anak ibu siapkan sendok dan satu saja, siapkan satu kelompok satu. Ambillah 1 sendok air putih. Oke, sebelumnya sambil memanaskan air, ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD kelompok. Jadi silakan hasil pengamatan kalian silakan dituliskan di sini. Tuliskan nama kelompoknya dan hasilnya. Untuk objeknya silakan disesuaikan dengan kolom yang ada di sini. Ikuti langkah-langkahnya dengan tertib dan Oke, langkah yang pertama, kalian mengambil 1 sendok air dan panaskan di atas lilin. Apakah yang terjadi pada air yang dipanaskan di atas sendok? Apakah ada perubahannya? Apakah mengeluarkan asap? Iya. Terus ketika kamu pegang, apakah airnya panas dari sebelumnya? Nah, itu merupakan perubahan wujud air. Apa? Silakan untuk karakteristik yang muncul tuliskan di hasil, dan untuk perubahan wujud bendanya silakan kamu tulis di kolom perubahan wujudnya. Jika sudah, silakan yang kedua kamu campurkan garam dan air. Ambillah 1 sendok garam, kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian aduk dan ambillah 1 sendok air garam tersebut. Sudah? Apakah yang terjadi pada air garam tersebut? Oh, mati ya.
memanaskannya, apakah ada perubahannya atau muncul sesuatu tidak? Muncul apa, Nak? Asap yang pertama, karena air itu akan mendidih terlebih dahulu. Kemudian ketika kamu semakin lama akan mengeluarkan, enggak? Ada garam-garamnya enggak? Nah, baru silakan kalian tuliskan. Berikutnya, kita ke langkah ketiga. Silakan kalian ambillah gula menggunakan sendok yang lain dan dipanaskan di atas lilin. Apakah ada perubahannya? Apakah ada perubahannya? Jika kamu memegang terlalu panas, boleh mengambil tisu ya di depan ya. Kalau terlalu panas atau ada yang basah, boleh dilap terlebih dahulu. Ketika kita melakukan praktikum, usahakan bersih ya, Nak ya. Kalau sudah, silakan tuliskan apakah ada perubahan wujud zat saat kamu memanaskan gula di atas sendok. Gulanya menjadi apa? Mencair ya, keluar air-airnya sedikit. Apakah ada yang sampai berwarna coklat? Ada, silakan ditulis di dalam lembar LKPD. Berikutnya, yang keempat. Yang kelima, panaskan kapur barus di atas sendok. Ada kapur barus? Silakan dipanaskan di atas sendok. Hati-hati. Silakan, apakah mengeluarkan aroma kapur barus? Bau wangi tidak? Iya, silakan diisi di lembar kerjanya. Selanjutnya, kegiatan berikutnya, kalian perhatikan gelas yang berisi es batu. Di pinggir gelasnya, silakan kalian perhatikan apakah ada di dinding gelasnya, apakah ada cairan yang muncul? Iya, itu kira-kira perubahan wujud zat apa? Silakan diisi dalam lembar kerja. Jika sudah, tahap terakhir, kamu matikan lilinnya dan amati lilin yang menetes, bukan yang masih utuh ya, yang menetes. Ketika kamu tunggu sebentar, apakah ada hal yang terjadi? Lilinnya masih, apakah berubah zatnya? Apakah masih padat atau masih cair? Ketika kita tunggu lama, beberapa saat. Dan itu merupakan perubahan wujud apa? Silakan kalian tuliskan di lembar kerja. Sudah semua? Sudah ditulis dalam lembar?
sedikit lagi. Kelompok 5. Oke, nanti setelah semua kelompok selesai, setiap kelompok akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti secara bergantian maju ke depan dan membacakan hasil diskusi kalian. Oke, kelompok yang tampil terlebih dahulu adalah kelompok, hari ini tanggal berapa? Tanggal 10. 10 bulan 10. 10 dibagi 10. Hasilnya 1. Berarti yang maju terlebih dahulu adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kasih aplausnya dong untuk kelompok 1. Semuanya silakan maju ke depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah sudah benar pernyataan dari kelompok 1? Ya, ternyata kelompok 1 menuliskan perubahan wujud zat dengan tepat. Boleh kita kasih tepuk salut? Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut gila. Kasih aplaus yang gemuruh untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempat. Oke, selanjutnya tadi dari kelompok 1. Tahun ini kita di tahun berapa? 2024. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras kakak, suaranya keraskan lagi. Panas yang lain aman tenang ya. Panaskan di atas sendok.
Kak, nafas Kak. Ada asam, air, panas. Berubah menjadi cair dan berwarna coklat. Air keluar air dan ada air menjadi perubahan wujud zatnya pada praktik tersebut apa saja boleh dibacakan? Perubahan wujud zatnya silakan dibaca. Oke, perubahan wujud zat yang disampaikan oleh kelompok 4 sudah benar atau belum? Benar. Boleh kita tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut dua. Tadi ada perbedaan dengan kelompok 1, yaitu pada saat memanaskan gula ya. Gulanya menjadi cair dan berubah warna. Warnanya menjadi apa nak? Coklat. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kasih tepuk tangan yang gemuruh. Berikutnya, tadi sudah ada kelompok 4. Tahun 2024. 4 bagi 2, hasilnya berapa? 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Kasih aplausnya dong untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memprediksi perubahan wujud zat. Lakukan percobaan dengan bahan yang tersedia. Panaskan menggunakan lilin terbakar dan panaskan di atas yang tersedia. Air dipanaskan. Ada asap air panas. Uap. Yang kedua, Garam dan air dipanaskan. Botol sedikit garam kristal. Gula dipanaskan. Berubah menjadi cair dan berwarna coklat cair. Kapur barus dipanaskan. Keluar air dan mengeluarkan sesuatu kuning. Es dipanaskan. Ada air di pinggir gelas. Mengembun. Lilin didinginkan. Cairan lilin menjadi beku dan keras. Membeku. oke. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Keren ya dari kelompok 2. Suaranya lebih lantang lagi dan terdengar satu kelas bukan? Nah, dia menyebutkan perubahan wujud zat dengan baik dan hasil-hasilnya Ibu terkesan di bagian menyublim. Di situ dia menyampaikan mengeluarkan uap wangi. Nah, apakah tadi teman-teman mencium bau wangi saat kalian membakar kapur barus? Iya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan yang gemuruh sekali. Oke, berikutnya adalah kelompok 5. Silakan dibuka.
gelas itu ada bulir-bulir air di luar atau di dinding-dinding gelas. Apakah kalian menemukan juga? Ya. Iya. Nah, itu namanya perubahan wujud apa? Apa nak? Mengembur. Oke, beri tepuk wow dong untuk kelompok 5. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 5. Dan yang terakhir kelompok berapa yang belum tampil? 3. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memprediksi perubahan wujud. Suaranya yang keras, Umat. Air menjadi panas dan muncul butiran garam. Kita mengeluarkan cairan. Sabun harus meleleh dan mengeluarkan bau wangi. Ya. Terus Mengeluarkan butiran air dinding gelas. perubahan wujudnya. Yang pertama apa? Menguap. Yang kedua, mengkristal. Yang ketiga, mencair. Yang keempat, menyublim. Dan yang kelima, dan yang terakhir, membeku. Apakah benar teman-teman? Benar. Kasih tepuk tangan yang gemuruh untuk kelompok 3. Oke. Kasih tepuk wow sekali lagi. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah, ternyata anak-anak sudah berani tampil ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, sekarang sebelumnya Ibu mau mengevaluasi terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Nah, anak Ibu, tadi kalian sudah mengenal beberapa jenis perubahan wujud benda. Sekarang Ibu mau bertanya, ada berapa jenis wujud benda yang sudah kalian praktikkan? Yang pertama, mencair. Yang kedua, menguap. Terus yang ketiga, membeku. Yang keempat, mengembut. Terus menyublim. Apalagi yang terakhir, mengkristal. Ternyata perubahan zat di sekitar kita sangatlah banyak sekali dan biasanya kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Perubahan wujud benda itu sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Ada berapa jenis perubahan wujud zat? Ada 6. Yang pertama, dari padat ke cair dinamakan mencair. Yang kedua, dari cair ke padat namanya Yang ketiga, dari cair ke gas namanya menguap. Yang keempat, dari gas ke cair namanya Yang kelima, dari padat ke gas namanya Dan yang terakhir, yang keenam, dari gas ke padat namanya mengkristal. Oke, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya silakan kalian tulis dulu kesimpulan dalam pembelajaran hari ini di buku tulis.
kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Silakan ditulis kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apakah ada yang sudah selesai? Perubahan wujud benda sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, tapi kita tidak pernah menyadari dan belum tahu namanya. Nah, setelah kita mengenal, apakah ada yang merasa belum paham akan materi ini? Sudah semua? Sudah siap kan yuk? Oke, tunggu sebentar ya kawannya. Oke, 2 menit lagi. Sudah, kita akan melanjutkan ke soal evaluasi. Ya? Oke, sudah semua? Oh, belum sedikit lagi. Oke, tunggu.
sedang mempelajari tentang perubahan wujud zat, Ibu akan mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian memahami dengan mengerjakan soal evaluasi. Oke, nanti kalian mengerjakan ini sesuai dengan tanda panahnya. Contoh, nomor 1, panahnya dari cair ke padat. Itu perubahannya apa? Silakan ditulis nomor 1. Padat cair adalah mencair. Silakan tulis perubahan wujud. Bisa semua? Bisa. Setelah itu, setelah kalian menuliskan jawabannya, kalian gambarkan perasaan kalian selama pembelajaran ini. Apakah kalian merasa senang ataukah kalian merasa sedih? Boleh? Boleh. Bagikan ke setiap Anda. Sudah? Bila sudah? Oke, silakan tulis namanya. Kurang satu lagi. Oh, 2. Oke, silakan tulis namanya terlebih dahulu. Kerjakan. Jika kalian sudah mengerjakan gambar evaluasinya, kemudian gambarkan perasaan kalian hari ini di balik kertasnya. Digambarkan, apakah kalian merasa kecewa hari ini? Apakah kalian merasa senang? Boleh digambarkan. Kalau sudah, yang sudah siap, silakan boleh dikumpulkan ke depan.
Oke, besok kita mau seperti ini lagi? Mau. Seru ya, ternyata tanpa kita sadari ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dari pembelajaran kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Nah, sudah semua ya? Sebelumnya Ibu mau menjelaskan kembali sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang gaya di sekitarku. Jadi silakan anak-anak Ibu boleh membaca buku dan mencari referensi di buku cetak atau internet, atau kalian boleh berkunjung ke perpustakaan, belajar terlebih dahulu mengenai gaya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Lisa mau minta tepuk semangat dan dingdong. Masih ingat? Masih. Oke, tepuk semangat dan dingdong. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, sebelum penutup, Ibu akan memberikan pesan terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu. Tetaplah semangat dan rajin dalam belajar, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kita harus memperbanyak ilmu walaupun kita sampai belajarnya sampai Cina, sampai ke luar negeri. Siap semua menjadi anak yang hebat dan pintar? Menjadi anak yang berprestasi? Siap. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas kalian boleh maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, break. Buat potong tombol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Kami sayang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk hari ini. Oke, terima kasih Rian. Beri applause dong untuk pembelajaran hari ini. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.